Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a maradatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian tafsir, yaitu sampai kita kepada pembahasan surat Al-Baqarah. Yang terakhir kita kaji yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, mengkisahkan kepada kita, yaitu Bani Israel yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id kunna tadkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah berfirman yang artinya, dan ketika kami katakan kepada Bani Israel untuk masuk ke dalam desa ini, yaitu desa Baitul Maqdis, Palestina, dan makanlah darinya rezeki yang ada di dalamnya yang kamu sukai, rezeki yang luas. Wadkhulul baba sujadan, dan masuklah ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hittatun, maknanya adalah gugurkanlah dosa-dosa kami. Maknanya masuklah ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Naghfir lakum khatayakum, kami akan ampuni kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan fadilah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim, yang durhaka kepada Allah, mereka menggantikan apa yang Allah perintahkan dengan apa yang Allah tidak perintahkan. Maknanya mereka malah membangkang kepada Allah. Mereka malah durhaka kepada Allah. Ya, diperintahkan untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk, mereka masuk dalam keadaan sombong. Ya, diperintahkan mereka untuk masuk dengan istighfar, mereka malah masuk dengan mengucapkan meminta makanan. Ya, bukannya istighfar, malah meminta tambahan rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Allah turunkan kepada orang-orang yang zalim rijsan, yaitu Allah turunkan kepada mereka taun, wabah, penyakit kepada mereka. Ya, sebab karena mereka fasik,
mereka bermaksiat dan keluar dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ceritakan wa idistasqa Musa liqaumihi fakun nadrib bi'asakal hajara fanfajarat minhu 12 aynan kad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ketika Nabi Musa minta air kepada Allah untuk kaumnya, ya, karena kaumnya ketika di padang pasir, ya, di padang Tih namanya, atau sekarang dinamakan dengan padang pasir Sinai. Mereka kekurangan air, minta air kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dahulu Bani Israel kalau mau minta apa-apa kepada Allah nggak bisa langsung. Ya, mau berdoa minta kepada Allah tidak bisa langsung, harus lewat nabinya. Ya, tapi kalau kita umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah muliakan untuk bisa langsung minta kepada Allah. Ini kemuliaan yang sangat besar dari Allah. Dahulu umat-umat terdahulu, umat Bani Israel nggak bisa minta langsung kepada Allah, ya. Jadi mintanya lewat Nabi Musa alaihissalam. Ya, minta air, ya. Akhirnya kami katakan kepada Nabi Musa, pukullah dengan tongkatmu kepada batu, lalu terpancar dari batu itu 12 mata air. Ya, untuk 12 suku daripada Bani Israel. Karena Bani Israel itu ada 12 suku, masing-masing 12 dari keturunan 12 putranya Nabi Yakub alaihissalam. Qad alima'ul kullu unasim masyrabahum, setiap manusia, maknanya setiap suku tahu, ya, tempat air minumnya. Lalu Allah katakan, kulu washrabu min rizqillahi, makanlah dan minumlah dari rezekinya Allah. Makanlah dari makanan yang Allah turunkan, yaitu manna wassalwa. Dan minumlah dari air yang dikeluarkan oleh Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan maksiat. Ya, maknanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya bersyukur, ya, nikmat Allah digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, jika nikmat dari Allah, diberi nikmat oleh Allah tapi digunakan untuk perbuatan maksiat, maka ini yang namanya hamba yang kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita kaji. Lalu yang berikutnya adalah wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima aqaw wa kanu ya'tadun. Lalu Allah berfirman, dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, ya, Bani Israel, ya, enggak bersyukur kepada Allah. Tidak qanaah. Qanaah itu nerima rela apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, mereka, ya, istilahnya tidak pernah kenyang, ya, rakus. Dan ketika kalian katakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, ya, mereka katakan, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami enggak sabar atas satu makanan. Kami enggak cukup dengan satu makanan, ya. Mereka menganggap manna wassalwa itu sebagai satu makanan. Kami enggak sabar, kami enggak cukup, kami enggak puas dengan satu makanan saja.
Ya, mana wasalwa saja, ya, padahal sudah bersyukur diberi makan oleh Allah karena Bani Israel itu tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Ya, sesungguhnya Baitul Maqdis itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun mereka tersesat di padang Tih atau padang pasir Sinai. Jadi mereka berjalan untuk menuju Baitul Maqdis, ya, di malam harinya ternyata mereka kembali ke tempat yang semula. Terus seperti itu selama 40 tahun. Ya, dihukum oleh Allah karena kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka berkata, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faghafila inna hahuna qaidun. Ya, mereka berkata, wahai Musa, kami sama sekali enggak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis selagi kaum Jabbarin itu berada di dalam Baitul Maqdis, maka pergilah kamu dan Tuhanmu, berperanglah, kami nunggu di sini. Ya, kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dihukum oleh Allah bersama Nabi Musa juga. Bersama Nabi Harun itu tersesat selama 40 tahun di padang pasir Sinai. Sampai akhirnya Nabi Harun meninggal duluan, ya, masih dalam keadaan tersesat. Ya, Nabi Musa juga meninggal duluan, masih dalam keadaan tersesat sampai Allah utus setelahnya Nabi Yusha bin Nun. Yang kemarin kita kaji, yang ikut bersama Nabi Musa, Fatah anak muda yang ikut bersama Nabi Musa untuk mencari Al-Khadir. Ya, baru ketika diutusnya Nabi Yusha bin Nun itu masuk ke dalam Baitul Maqdis. Ya, yang nanti akan diceritakan lebih detail lagi di dalam surat Al-Maidah atau Al-A'raf. Atau Al-An'am, ya, surat Al-An'am. Ya, lalu mereka berkata, kami enggak sabar dengan satu makanan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Maka mintalah kepada Allah untuk kami, wahai Musa. Mintalah kepada Allah untuk kami karena mereka enggak bisa berdoa dengan sendirinya. Ya, mintalah kepada Allah untuk kami. Ya, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, mengeluarkan apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqliha, yaitu sayur mayur, ya. Wa ghizaiha, menumbuhkan buah ketimun atau semacam ketimun. Wa fumiha, dan juga menumbuhkan fum. Ada sahabat yang menafsirkan fum itu adalah hintah gandum. Ada lagi yang menafsirkan fum itu adalah atom, yaitu bawang putih. Wa'adasiha, dan menumbuhkan adas, kacang adas. Wa basaliha, dan menumbuhkan bawang merah. Ya, jadi mereka minta macam-macam, ya. Lalu qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, apakah kamu minta ganti untuk mendapatkan yang rendah, ya, dengan menggantikan yang lebih baik? Ya, jadi ingin mendapatkan yang lebih rendah, ya, daripada yang lebih baik. Ya, maknanya al-manna wa salwa yang diturunkan oleh Allah itu lebih baik. Mengapa? Karena itu adalah pilihan Allah, ya, diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta yang tidak dipilih oleh Allah. Maknanya apa? Maknanya pilihan Allah itu yang terbaik. Pilihan Allah itu adalah yang paling mulia. Ya, orang yang beriman itu selalu meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang paling baik itu bukan yang kita anggap paling baik. Padahal tadi Bani Israel meminta gandum misalnya, padahal gandum lebih mahal, ya, lebih baik. Akan tetapi, ya, pilihan Allah itu yang lebih baik, ya. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bahwa tanda orang yang beriman itu selalu meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman, benar-benar beriman, yakin bahwa pilihan Allah itu adalah yang terbaik, ya. Ya, dalam hadis yang lain sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maka man istakhar, tidak akan merugi orang yang istikharah, orang yang minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak akan merugi. Ya. Mengapa? Karena apa yang Allah pilih itu yang terbaik, walaupun kita anggap itu bukan yang terbaik. Ya. Jadi, ya, Nabi Musa berkata, apakah kamu ingin mendapatkan yang lebih rendah daripada yang lebih baik? Ya. Al-manna wa salwa itu lebih baik. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa berkata, ihbitu misran, turunlah kamu menuju ke sebuah kota di sana. Fa inna lakum ma sa'altum, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Ya, akhirnya fa inna lakum wa dzuribat alaihimud dzillatu, lalu Allah berfirman dan ditimpakan kepada mereka, ya, az-dzillatu, ya, ditimpakan kepada mereka az-dzillah, yaitu kehinaan. Ya, dari situ Bani Israel direndahkan oleh Allah, dihina oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, bukan saat itu saja, dihinakan oleh Allah sampai sekarang, sampai hari kiamat. Bangsa yang paling rendah sekarang ini adalah Bani Israel. Mereka sekarang merasa yang paling mulia, ya, yang paling yang paling agung, ya, merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Padahal Allah jadikan sekarang ini Bani Israel itu adalah bangsa yang paling rendah. Ya, sekarang aja yang menyerang Gaza, ya, membunuh perempuan, anak-anak, dikutuk oleh sedunia. Ya, mereka masih membangkang. Padahal misalnya satu orang dikutuk satu kota misalnya, kalau memang istilahnya beriman kepada Allah akan merasa ketakutan, merasa rendah, merasa hina. Ini Bani Israel dikutuk oleh sedunia. Ya, yang berimannya juga orang-orang kafirnya mengutuk Bani Israel, tapi membangkangnya mereka karena apa? Enggak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa yang paling rendah, yang paling hina, dihinakan oleh Allah. Mengapa? Karena mereka yang paling sombong. Nah, sekarang ini bangsa yang paling sombong adalah Bani Israel. Ya, disuruh berhenti, ya, disuruh dikecam oleh orang sedunia, mereka masih merasa sombong, merasa paling benar. Ya, ini sombongnya Bani Israel. Orang yang sombong direndahkan oleh Allah. Man takabbara wada'ahullah, dalam hadis, barang siapa orang yang sombong direndahkan oleh. Sekarang bangsa yang paling sombong Bani Israel, ya, sehingga paling direndahkan oleh Allah, ditimpakan kepada mereka kerendahan, kehinaan sampai hari kiamat karena mereka yang paling sombong. Wal maskanatu, dan ditimpakan kepada mereka al-maskanah, kata Allah, kemiskinan. Ditimpakan kepada Bani Israel kemiskinan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Apa maknanya? Miskin hatinya, fakir hatinya. Karena dalam syariat Islam, orang yang kaya, orang yang miskin tidak dilihat dari materi, tidak dilihat dari uang. Orang yang melihat dari materi itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Ya, mengapa? Karena kalau dilihat dari materi, yang paling miskin itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi yang paling kaya sebenarnya kalau dilihat dari keimanan, yang paling kaya itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang istilahnya tidak membutuhkan dunia. Ya, orang yang miskin itu sebenarnya orang yang rakus terhadap dunia, membutuhkan dunia, istilahnya bersandar kepada dunia, tunduknya kepada dunia. Itu namanya orang yang miskin hatinya. Bangsa yang paling rakus terhadap dunia, bangsa yang paling miskin hatinya, ya, bangsa yang nggak pernah kenyang terhadap dunia sekarang ini Bani Israel.
Ya, sampai dari saat itu sampai sekarang sampai hari kiamat ya. Jadi mereka ya yang paling rakus, tak pernah kenyang terhadap dunia, rakus terhadap dunia, selalu ingin nambah, itu adalah Bani Israel yang paling miskin hatinya ya. Makanya doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa yang mulia yang seharusnya diamalkan setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Aku memohon kepadamu petunjuk. Aku memohon kepadamu al-afaf, jauh dari perbuatan dosa ya. Wal ghina, dan aku memohon kepadamu al-ghina, kekayaan. Maknanya adalah kaya hati. Orang yang paling kaya yang selalu menerima ya, merasa puas, selalu rela apa yang telah diberi oleh Allah walaupun sedikit, itu orang yang paling kaya. Ya, orang yang paling miskin walaupun banyak hartanya, dunianya, rumahnya, istana, tapi terhadap dunia menjilat istilahnya, rakusnya luar biasa, berebut seperti orang seperti hewan yang merebut makanan, ya, takut nggak mendapatkan makanan, ya. Ini orang yang paling miskin hatinya. Ya. Sekarang orang terhadap dunia ya sampai berebut lebih dari hewan. Hewan nggak bunuh-bunuhan, ini sampai bunuh-bunuhan, saling mendolimi, ya, saling menipu dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Wa ba'u bi ghadabin minallahi wa ghribat 'alaihimul maska wa ghribat 'alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallahi, dan mereka kembali membawa murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah, ya. Kok bisa mereka itu sampai seperti itu? Ya, Allah berfirman, "Dzalika," mereka dimurka oleh Allah. Mengapa? "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi." Mereka karena dahulu mereka mengkafiri ya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ayat-ayatnya Allah? Yaitu sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, karena di dalam Taurat dan Injil disebutkan oleh Allah secara detail bagaimana sifatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang kami beri kitab, kata Allah, Yahudi dan Nasrani, mengenal beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anaknya sendiri. Ya, bahkan ada sahabat yang pernah penasaran, tanya kepada orang Yahudi ketika turunnya ayat ini, apakah benar kalian itu kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kalian mengenal anak kalian sendiri? Ya. Orang Yahudi menjawab, bahkan lebih dari anak kami sendiri. Ya, tahu sifat-sifatnya secara detail. Ya. Ya, karena apa? Disebutkan oleh Allah dengan detail di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka mengkafiri ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haq, dan kebiasaan orang-orang Yahudi Bani Israel itu apa? Mereka membunuh para nabi-nabi. Mereka membunuh para nabi itu seburuk-buruknya orang. Para ulama menjelaskan orang yang paling buruk adalah yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Orang yang paling buruk itu adalah yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Itu adalah orang yang paling hina, paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan ya Bani Israel itu adalah membunuh para nabi, di antaranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dikejar-kejar ya sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bighairil haq, tanpa kebenaran. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu karena sebab mereka suka berbuat maksiat dan mereka suka melampaui batas di dalam perbuatan maksiat. Jadi sebab mereka menjadi kafir sampai-sampai mereka membunuh para nabi-nabi awalnya karena suka berbuat maksiat.
Makanya para ulama menjelaskan orang yang suka berbuat yang makruh akan menariknya untuk berbuat yang haram. Orang yang suka berbuat yang haram, berbuat maksiat, akan menariknya untuk menjadi kafir. Jadi saling menarik itu. Ya, hati-hati. Ya, orang yang awalnya orang yang suka mengabaikan adab, ya, sopan santun akan berbuat yang makruh. Perbuatannya makruh akan berbuat yang haram. Perbuatan yang haram akan menariknya ke dalam kekafiran. Na'udzubillah min. Makanya Allah berfirman itu karena sebab Bani Israel suka berbuat maksiat kepada Allah. Awalnya suka berbuat maksiat. Akhirnya apa? Melampaui batas. Akhirnya menjadi kafir. Akhirnya sampai membunuh para nabi. Sampai dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Ya. Makanya kejadian Bani Israel sekarang yang menyerang Gaza itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Makanya nggak akan berhenti, ya, sampai dihabiskan orang Yahudi sehancur-hancurnya, ya. Nggak akan berhenti, ya. Peperangan ini nggak akan berhenti, ya. PBB, semua negara bilang berdamai, gencatan senjata, nggak akan berhenti. Sekarang aja udah 70-an tahun, ya, memerangi Palestina, ya. Nggak akan berhenti kata Allah sampai hari kiamat, ya. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran awal surat Isra. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Ya. Allah berfirman, dan kami telah tetapkan, ya, kepada Bani Israel di dalam kitab, di dalam takdir, kami sudah tetapkan Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, kata Allah. Udah ditetapkan oleh wala ta'lunna uluwan kabira, dan kalian wahai Bani Israel kata Allah akan menyombongkan diri dengan sebesar-besarnya, kata Allah. Ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Lalu kata Allah, ketika datang hukuman dari kerusakan mereka yang pertama kali, kami utus hamba-hamba kami yang kuat, kata Allah, sehingga memasuki perumahan-perumahan mereka, ya, memerangi mereka. Wa kana wa'dan maqula, itu adalah janji yang pasti dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dibantai Bani Israel, ya. Sampai akhirnya nggak punya negara, bercerai-berai Bani Israel itu kemana? Mana? Lalu kata Allah, "Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim." Kami akan kembalikan kemenangan kepada kalian wahai Bani Israel. Sekarang mendapatkan negara, ya, mengaku Palestina sebagai negara Israel, ya. Wa amdatnakum bi amwalin wa banin, kata Allah. Kami akan bentangkan kepada kalian dengan harta yang banyak, keturunan yang banyak, oh Israel, ya. Dikumpulkan lagi oleh Allah, ya. Jadi Bani Israel kembali ke Palestina sekarang ini sudah ditetapkan oleh Allah. Istilahnya ada hikmahnya, walaupun cara mereka adalah cara yang nggak benar, tapi sudah ditetapkan oleh Allah. Apa tujuannya Bani Israel dikumpulkan oleh Allah di dalam Palestina semuanya? Untuk dihabiskan sehabis-habisnya. Kalau bercerai-berai kemana-mana kan susah itu dihabiskan. Jadi mereka sekarang ngumpul lebih mudah untuk dihancurkan, dihabiskan, ya. Makanya wa makaru wa makarallahu, mereka berbuat makar, Allah juga punya makar, ya. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baiknya yang berbuat makar. Maknanya apa? Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, ya. Ya, lalu kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kata Allah, wahai Bani Israel, maka itu untuk dirimu sendiri, ya. Jika kamu berbuat buruk, maka kembali kepada dirimu sendiri. Makanya, ya, dalam ayat yang lain, man amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa orang berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Barang siapa orang berbuat buruk kepada orang lain, sebenarnya berbuat buruk kepada dirinya
Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang itu berbuat buruk kepada kita. Karena kita ini berbuat baik sebenarnya untuk kita sendiri. Balasannya untuk kita dunia dan akhirat. Ya. Lalu ya karena sudah ditetapkan oleh Allah, ya mereka akan berbuat kerusakan yang kedua kali. Yang pertama membunuh para nabi-nabi, yang kedua kali sekarang ini. Ya mereka membunuh, ya menjajah, ya membunuh para wanita, anak-anak, ya. Fa idza jaa wa'dul akhirati, kata Allah, jika datang janji hukuman yang kedua dari kerusakan mereka, ya. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, kami akan utus hamba-hamba kami yang akan membuat wajah kalian muram, kata Allah. Ya. Waliyadkhulul masjidah, dan untuk hamba-hamba kami memasuki masjid, kata Allah, sudah disebut masjidnya, yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya. Waliyutabbiru ma'alau tabbira, dan untuk menghancurkan apa yang mereka sombongkan sehancur-hancurnya, kata Allah. Jadi maknanya apa? Enggak akan berhenti sampai dihancurkan Bani Israel sehancur-hancurnya. Ini sudah ada di dalam Al-Quran, ya. Makanya istilahnya enggak ada istilahnya damai. Bukan berarti kita enggak mau damai. Mereka yang enggak mau damai. Mengapa? Kalau mau damai, bagaimana caranya? Ya serahkan tanah Palestina kepada, ya, warga Palestina. Enggak akan mau mereka, ya kan? Mereka menjajah, ya. Jadi, ya, ini juga sudah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, nanti pada akhir zaman, ya, bahwa orang-orang beriman akan memerangi orang-orang Yahudi, ya, sampai dihancurkan sehancur-hancurnya, sampai batu pohon akan berkata, wahai orang mukmin, ini di belakangku orang Yahudi, bunuhlah dia. Sampai segitunya. Apa maknanya? Wallahu a'lam, ya. Tapi sudah dikabarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, lalu Allah berfirman, ya. Ya, ini ayat turun ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sebelum engkau diutus, ya, kami ini mengikuti ibadahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bagaimana? Ya, turun ayat ini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum kamu, maknanya semua orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, siapapun dari umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, semua yang beriman, ya, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi dahulu yang istilahnya berpegang pada agama Yahudi yang sebenarnya, yaitu agamanya Nabi Musa, wan nasara, dan orang-orang Nasrani yang berpegang kepada agamanya Nabi Isa alaihissalam. Wasabiin, sabi itu, ya, salah satu golongan kelompok dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Barang siapa, semua, ya, semua, siapapun, kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, wa amila shalihan, dan beramal soleh, ya, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah untuk mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan bagi mereka di dunia, dan mereka tidak akan bersedih nanti di hari akhirat. Jadi maknanya apa? Maknanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang beriman kepada Allah, berpegang kepada ajaran nabinya, itu akan diberi pahala oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, ya. Jadi maknanya adalah, ya, kita diperintahkan oleh Allah, ya, untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap nabi diutus oleh Allah menghapus ajaran yang sebelumnya. Jadi Yahudi diutus oleh Allah Nabi Musa. Ya, lalu ketika diutus Nabi Isa diperintahkan untuk mengikuti ajarannya Nabi Isa, dihapus ajarannya Nabi Musa. Ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua ajaran-ajaran yang sebelumnya, ya, syariat-syariat yang sebelumnya, tapi pokoknya masih tetap. Apa itu pokoknya? Dasarnya mengesahkan Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah yang lain bagaimana Allah menceritakan tentang Bani Israel, khususnya adalah diperintahkan untuk menyembelih sapi dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah menjaga iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.